P3K. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan lebih lanjut. DPA atau dukungan psikologis awal memiliki peran penting sebagai P3K untuk luka batin. DPA adalah serangkaian keterampilan sederhana untuk membantu orang lain dalam menghadapi situasi yang sulit. Tujuan dari DPA adalah memberi kesempatan kita untuk mengekspresikan masalah atau situasi sulit yang sedang dihadapi, mencegah dan mengurangi dampak yang lebih buruk dari suatu masalah, dan mendukung proses pemulihan. Bagaimana cara untuk melakukan DPA? Yaitu dengan ADLH. A yaitu amati, D dengarkan, L lakukan, dan H hubungkan. Yang pertama yaitu amati atau memberikan perhatian. Hal ini merupakan langkah awal dalam membantu teman kita yang sedang berada dalam situasi yang sulit. Jadi kita dapat menentukan bantuan yang perlu segera dipenuhi agar dia merasa aman, merasa tidak sendirian, dan juga merasa dipedulikan. Hal ini akan membuat teman kita lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Nah, beberapa upaya untuk memberikan perhatian, yang pertama yaitu ada menyediakan tempat yang aman dan juga nyaman untuk melakukan percakapan. Yang kedua yaitu menanyakan kebutuhan dasar yang dapat segera dipenuhi serta menawarkan contohnya seperti minum. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan kebutuhan informasi yang ingin diketahui. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mengidentifikasi kebutuhan khusus yang perlu ditindaklanjuti. 2. Dengarkan. Mendengarkan aktif, kita menyimak, hadir sepenuhnya, dan menyampaikan kembali apa yang didengar dengan bahasa yang sederhana tanpa mengubah maknanya. Tujuannya adalah untuk bisa lebih memahami situasi dan mengupayakan kondisi yang lebih nyaman. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mendengarkan. Yang pertama, memberikan perhatian melalui perkataan dan perbuatan yang tidak menyakiti, menghakimi, atau menyinggung perasaan. Yang kedua, identifikasi dukungan sosial yang dimiliki. Yang ketiga, menanyakan keberadaan pihak lain yang dapat membantu atau ingin diberitahu terkait masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, menjaga kontak mata, intonasi suaranya lembut. Lalu yang terakhir, hindari tidak berusaha menasehati atau menyampaikan pendapat pribadi, terutama jika tidak diminta. Tidak memotong pembicaraan ketika teman sedang bercerita, dan tidak asik bermain ponsel saat teman sedang bercerita. Dan jika teman marah, tetap bersikap tenang dan jangan sampai terbawa emosi. Melakukan aktivitas bermakna untuk mengurangi situasi sulit dan dampak dari situasi sulit. Kita bisa mengajak teman kita bermain dan juga mengajak belajar. Hubungkan. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi oleh teman kita, langkah berikutnya adalah membantu merencanakan tindakan selanjutnya yang terkait situasi sulit yang dihadapi. Pahami sudut pandang teman kita, bantu dia mengenali berbagai alternatif yang bisa dia lakukan, dan hubungkan dengan sumber dukungan sosial yang dibutuhkan. Sumber dukungan sosial di sini bisa dari guru, konselor, dokter, atau pihak terkait lainnya.